Dulu. Mau ngapain ente? Sholat, Bang. Enggak, pulang. Abang ngalangin kita sholat aja, Bang. Aneh bukannya iseng, ya? Lihat aja penampilan ente. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau menghadap Allah, dekil begini, kumul begini, Allahu Akbar. Ini juga cuma kepala aja putih. Ingat, ini masjid aneh bangun, itu pakai pulusnya banyak. Gede, nggak sedikit. Aneh nggak terima, nih jamaah dekil begini nih. Bang, makanya kita mau sholat, Bang. Soalnya kalau orang yang meninggal, yang dihisab tuh yang pertama, sholatnya dulu. Bawel banget dari tadi ini, bawel banget nih. Allahu Akbar. Ente nanti mati, itu nggak perlu dihisab lagi. Ente ditendang langsung ke neraka. Waalaikumsalam. Hah? Bang, warga bener, sholat tuh yang utama. Dunia nomor 2, bahkan bisa jadi nomor 1900, ya. Yang pertama kali dihisap ketika kita mati, sholat. Sebagai muslim, kudunya kita gembira melihat giro para jamaah berbondong-bondong melaksanakan sholat wajib di masjid. Ini kan perintah baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah berkata, bagi seorang laki-laki yang balik wajib sholat di masjid. Ente nggak usah ngajarin aneh. Urusan begituan, aneh udah hatam. Ya, ente kan tahu siapa aneh. Aneh mak di musyawarah orang terlanjur kaya, ahli ibadah, ahli sedekah, dari turun temurun tuh, ahli ibadah semua. Ya, ente nggak usah ngajarin aneh. Ente lihat nih kaum doa apa? Dekil, kumel, apalagi yang ini nih. Allahu Akbar ki, ingat ya, bentar lagi mati. Malu tau nggak? Nggak malu ente ngadep Allah. Tapi lebih malu lagi kalau kita menunda-nunda waktu sholat, Bang. Bang, kita sholat yuk. Apaan? Sholat? Ente yang imamin. Terus aneh mesti berendengan. Jadi makmum ame kaum doa apa begini? Gatal. Berarti abang udah berani ngelawan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim. Baik, ya. Kalau ente makse bener mau sholat di masjid aneh, baik kan? Makde. Tapi ingat, ente sholat, pahalanya buat aneh. Bentar aneh catet. Kaum duafa sholat di masjid aneh. Boleh Bang, pahalanya semua kita transfer buat abang. Iya. Makasih Ustadz Maling. Minggir. Bang, yang sholat di sini ini mantan maling. Oh iya. Jadi dosa-dosa masa lalunya buat abang juga ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang berbuat dosa, kenapa aneh yang tanggung? Oh, gua kasih rezeki yang banyak. Yang laki-laki sama teman saya aja ya. Yang cakep-cakep, yang cantik-cantik baru sama gua. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Kalau bisa teman-teman saya kasihan. Kasih bonus aja, lebih dikit lah. 1.000 perak, 2.000 perak. Ya. Hati-hati ya, brother. Hati-hati, brother. Hati-hati, brother. Yang laki-laki sono sama teman-teman gua mau yang cantik-cantik aja. Tong. Waduh. Anterin gue, Tong. Rambut sih panjang, tapi aki-aki. Maaf ya Ki ya, saya ini tukang ojek yang punya prinsip. Saya cuma mau narik nih yang cantik-cantik doang. Kalau laki-laki, apalagi aki-aki, wah agak bisa. Lu sok nolak rezeki sih. Lah siapa yang nolak? Udah ya buruan antar ah. Ah. Ya udah dah. Rezeki, yaudah, ayo. Ke stasiun berapa ongkosnya? 70.000. Ya, yuk. Gila lu. Mahal amat. Tong, jaraknya tuh dekat. Nuh, dari sini aja kelihatan. Oh, kalau kelihatan dikata dekat. Matahari kelihatan nggak? Dekat nggak? Menjauh. Ya udah, 70.000. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, nggak apa-apa ya. Ah, gile lu. Ini bener-bener kebangetan ya. Kebangetan dari mana?
Sama orang tua kagak ada kasihan-kasihannya. Lah kalau duit mah kagak kenal mau orang tua, orang muda, orang utan, gak ngaruh. 70.000 kalau mau enggak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustad. Ini ramai banget kayak film Mandarin. Wow, film Mandarin udah nggak zaman, film India bagus di Antv, itu yang ramai. Iya, gimana Pak Ustad? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada apa? Gini Pak Ustad, Ah. tolong deh Pak Ustad, dinasihatin ini. Biar supaya jangan selalu meres orang tua, kagak Siap- baik. Enggak Pak Ustad, saya mah nggak meres. Lah kan kita bisnis, namanya juga nego. Iya. Biasa minta diantar, saya minta 70.000. Ya wajar dong Pak Ustad. Bisnis Pak, ojek juga Wajar. bisnis. Iya. Tapi kemahalan, Tong. Mahalan dari mana? Enggak Pak Ustad. Lu anterin nih kayak kakek. Jangan mahal-mahal. 20.000. Ya? Hah? Yang penting lurusin niat lu. Bersihin hati lu. Sedekah. Aduh, harusnya mah dia aja yang sedekah sama saya 70.000. Namanya juga Kang Ojek, masa saya yang sedekah sama dia? Jangan lu ributin 20.000-nya. Lu amal 20.000. Nikmat Allah lebih besar lagi. Mata lu bisa ngelihat, kuping lu bisa ngedenger. Lu mau harganya 70.000, besok kuping lu budak seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh, ya 20.000. Iya 20.000. Iya dah. Ya udah. Lu anterin ya. Abis itu jangan lupa sholat. Iya Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisanya ngadu sama Pak Ustad. Udah dah. Dah, nyalain dong motor. Iya bentar. Oh. Ke stasiun ya? Aduh. Ki, jangan 20.000 Ki, 50.000 lah naikin. Tapi jangan bilang Pak Ustad ya, ntar gue diomelin lagi. Waduh, perasaan tadi kakek-kakek. Subhanallah. Jangan-jangan itu malaikat tuh. La ilaha illallah. Malaikat ngejoprak begitu. Ya ilah Neng, kukunya biar rapi, biar bersih. Mak, tapi itu sakit banget, Mak. Udah ih, kan biasanya Ai gunting kuku Mak kagak sakit. Nah ini mah pelan-pelan, kukunya aja nih berantakan begini tuh. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Be. Hati-hati ya, Be. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Be. Hati-hati ya, Be. Awas, yang bersih tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Saya mau nanya, apa Bapak tahu di sini mungkin ada rumah yang mau dikontrakkan gitu? Aduh, coba tanya bini saya aja ya. Saya lagi buru-buru nih mau ke masjid ya. Oh ya wes, misi Pak. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Itu orang Arab apa India ya? Ah, yang jelas bukan Taiwan. Astagfirullahaladzim. Kenapa gue merhatiin yang begitu? Maaf, Po, ada perlu apa kemari? Oh, ini loh, saya lagi nyari kontrakan. Mungkin Ibu atau Neng ini ada informasi gitu atau di sini bisa untuk saya kontrakin. Nah, kalau gitu minum dulu yuk, entar mau bikinin teh. Aku dari Jawa. 10 tahun yang lalu pernah tinggal di kampung sini sama bapak sama ibu. Cuman karena bapak meninggal waktu banjir bandang, jadi aku sama ibu balik kampung. Ini aku mau coba ngadu nasib di sini dan mengenal almarhum bapak. Oh ya udah deh, semoga nyaman dah tinggal di sini ya, Mbok. Iya. Oh, yaudah kalau gitu minum dulu yuk, entar mau bikinin teh. Makasih banget, sebenarnya aus toh, udah jalannya jauh. Ya udah kalau awas mas, sini mampir dulu, mau bikinin teh bener, teh Banyak hangat, makanan, enak. banyak makanan. Sini ayo, ayo. Hei, montok. Maaf, Bang. Kenapa? Abang ini polisi ya? Bukan. Oh, TNI. Tentara maksud saya. Bukan. Oh, angkatan laut, angkatan darat, Bukan juga. udara. Bukan. Punya mata kagak lo? Gua tanya. Kok lu marah sama gua? Lu lihat kaki gua keinjak. Sakit tuh.
Maaf bang, maaf bang. Aduh. Udah ngajar tuh orang tuh. Aduh, untung kagak ada yang ngeliat gue. Kalau kagak hancur harga diri gue. Neng, bye-bye itu dompet. Ibu cantik, ibu cantik, ibu cantik, ayo beli barang bagus, harga mulus, dijamin gak bikin mampu. Lebih kecil dong, kok itu gak masuk suaranya? Kuncinya dari W ke C. Udah bos. WC, udah apa gimana? Ibu cantik, ayo beli, bapak ganteng beli. Harga bagus, luar biasa, barang mulus, dijamin gak bikin mampus. Gitu. Bu, silakan Bu. Ini ya harganya kaki 5, kualitas bintang 5. Barang khusus, ada fulus, langsung bungkus. Masalah harga nggak bikin mampus. Ya bagus dong. Kalau yang ini berapa bang harganya? Yang ini? Iya. Subhanallah, ente pilih ente bagus juga ya pilih yang ini. Emang Ani mau nyaranin yang ini. Nih, ini laptop Ani jelasin dulu ya. Laptop ini buatan Ethiopia kuno. Nih, Ani kasih tahu aja, bagus. Ethiopia emang di mana? Ethiopia? Ethiopia kuno terletak di seberang Gunung Semeru. Ada legok bawah dikit tuh. Ente naik ojek 2 kilometer deh. Ethiopia, rumah. Tapi walaupun ini buatan Ethiopia kuno, dalamnya mesin ya, wow subhanallah, pabrikan Rusia Tengah. Hebat dong kalau gitu. Oh iya dong. Bisa jarak jauh dong. Video call? Iya. Bisa. Nih, coba Ani contohin ya. Coba ente pegang sini. Lihat ya. Sekarang ada telepon dia punya ya. Ini ada kameranya kan? Nih. Komar! Halo bos. Ya Allah, mukanya itu gantengan lewat sini, Mar. Ya. Lihat ya? Hah? Iya. Tuh, muka si Komar tuh. Nih. Seumpama ente ada di Jonggol. Laki ente ada di katakanlah Kairo. Nah, itu bisa kelihatan. Ngapain laki aja di Kairo? Nah, kan cuma cerita, siapa tau kawin lagi. Siapa mah bisa aja, aku takutin baik. Jadi kan nih? Jadi sih. Terus berapa harganya? Harganya? Aneh sesuai nama penampilan ente, warga kampung sini, aneh tahu ente di dompet pegang kartu keterangan tidak mampu kan? Ya saja kali. Ini harganya 3.500.000 aja. Hah? 3 juta? Iya. Ya, 3 juta emang kita nggak mampu. Kayak gituan. Udah yuk, ngapain 3 juta? Udah segitu bang. Kita mah warga miskin. Wadah, gak kebeli. Lu mau bayar apa kagak? Ampun bang, ampun. Dagangan saya belum laku banyak bang. Alah ampun. Kalau kagak gua terbalikin nih, gua acak-acak nih. Jangan bang, jangan. Iya bang, ntar saya bayar bang. Lama banget lo. Iya bang. Wah songong. Ngasih sedikit aja sampai dijatuhin duitnya. Lo ambil tuh. Ambil gua kata. Apa salahnya ambil sendiri sih, Bang? Lo Pit. Minta itu yang bagus, Bang. Jangan pakai bentak-bentak, kan kasihan bapaknya. Bukan masalah begitu. Kalau didiemin orang kayak begini kebiasaan. Pakai nunggak. Loh, emangnya dia nunggak apaan, Bang? Emang ada kredit sama Abang? Bukan masalah kredit. Jangan salah sangka. Uang jagoan. Loh, kok mesti bayar sih, Bang? Loh, kalau kagak, dia mau dagang di mana? Iya Pan? Abang ini mah sebenarnya baik. Ngasih dia lapak buat dagang. Lah, dianya kagak tahu diri. Pakai buang duit lagi lo. Lo. Emangnya Bang Remon udah bayar sama Allah? Abang kan udah dikasih kesehatan, udah dikasih panjang umur, udah dikasih hidup juga masih untung, Bang. Kalau bayar sama Allah sih, abang belum sanggup. Malah kagak bisa bayar. Allah itu butuh ketaatan, Bang. Contohnya sholat. Abang udah sholat belum? Lah kalau masalah sholat mah gampang. Hari masih ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih banyak. Tenang aja. Iya Pan? Emangnya Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu, Abang udah tentu masih hidup. Allah Akbar. Udah makanya sholat Bang cepetan, biar dapat pahala. Gua kagak demen nih kalau ngomong sama anaknya Ustadz kayak begini nih. Ya. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Mentang-mentang anak Ustadz. Mau lawan pasti dia yang menang.
Bang Madit kan suka nyatet-nyatet pakai buku tuh. Aneh tawarin suruh nyatet di sini aja di tablet. Bener tuh. Ente tunggu sini ya. Oke. Jangan dicolong. Ya kagak lah. Awas. Bang Madit. Waduh. Anak onte. Ngapain ente panggilan nih? Bang Madit yang ahli sedekah dan penuh berkah. Sehat, Bang? Ya sehat. Kalau aneh mood, aneh mati, nggak mungkin. Aneh catetin sedekah aneh. Ngapain ente manggil-manggil nih? Iya juga. Ada apa ente? Gini Bang, aneh mau nawarin ini buat abang nih. Apaan tuh bet pingpong? Lah buat pingpong bukan. Ini namanya tab alias tablet. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kuping ente udah curak apa ya? Aneh kagak sakit, aneh sehat. Ente suruh minum aneh tablet segede gini, ente mau bunuh aneh? Ada. Bang, ini bukan tablet puyer. Ini tuh handphone masa kini. Udah masa kini, masa gitu? Pakai buku doang. Aneh jelasin Bang ya. Jadi kalau abang pakai tablet ini, nyatet amalan, ya kan? Nyatet sedekah, langsung diketik di sini. Diketik aja, nggak perlu tulis. Terkeram tangannya kalau nulis. Iya. Diketik. Nah nanti ketikan buat ribuan buku yang abang tulis di sini, itu cuman bisa ya sedikit lah, 1 halaman di sini lah. Pakai memory card. Berarti ini udah luar negeri punya ya? Luar negeri punya. Sohib aneh pernah nawarin juga kayak begini nih. Oh iya? Cakep banget katanya. Emang Fasilitasnya banyak. Emang bener begitu. Ente mau jual berapa? Kalau buat Bang Madit, orang terpandang di kampung ini, pemilik kontrakan, ahli sedekah, ahli berkah, aneh nggak jual mahal. 2,5 juta cukup. Ih, murah banget. Alhamdulillah. Murah. Jadi gimana nih, mau cash, mau debit? Tapi aneh nggak kepengen. Aneh lebih senangnya yang manual-manual begini, ya. Cakep dicatat begitu, ya kan. Pahalanya lebih gede. Ini peribahasa kata aneh kasih tahu sama ente ya. Kalau kita sholat Jumat, ibadah, ya. Jalan kaki, amene kendaraan, itu pahalanya banyak kan jalan kaki. Begitu juga ini. Mendingan aneh catat begini, pahalanya lebih banyak. Ya, maaf ya. Iya. Tapi murah tadi. Kalau mau pahalanya lebih gede, ngerangkak aja Bang ke masjidnya Bang, nggak usah jalan. Murah nggak jadi beli. Merangkak. Wah, boleh juga tuh. Pahalanya triple ya. Ibu-ibu tahu gak? Tadi ada burung masuk ke rumah aku. Burung apa, Bu? Burung gede banget kayak elang gitu. Kenapa nggak ditangkap aja, Bu? Burung mahal tuh. Rezeki Ibu. Kalau rezeki sih saya udah ada sendiri, Bu. Nggak percaya yang gituan. Tapi Bu, yang nyebelin ya, itu burung waktu saya usir, dia nemplok di TV saya yang 52 inch. Yang TV-nya 3 dimensi. Itu loh yang kalau nonton harus pakai kacamata khusus biar lebih kelihatan. Terus begitu diusir lagi, itu burung nemplok di kulkas aku yang 2 pintu. Tapi yang tingginya segini. Udah gitu aku usir. Dia nemplok lagi di AC aku yang baru yang 3 PK. Aduh, itu AC kalau dinyalain itu buat bisa ngedinginin orang sekampung. Kesel kan? Udah kesel, aku lempar aja pakai sendal biar dia pergi. Begitu dilempar, dia nemplok ke home theater aku. Home theater aku sih baru 2 minggu belinya dan gak mahal sih, cuma 20 jutaan. Tapi kan ibu-ibu gak mungkin beli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Rame bener kedengerannya kayak film India. Ini unik kita lagi ngomongin burung sama hartanya. Iya tuh Pak Ustadz, sampai disebutin segala harganya. Pak Ustadz, barang-barang di rumah aku emang mahal. Bukan hoax loh Pak Ustadz. Soalnya aku tuh suka alergi kalau pakai barang-barang murah. Iya. Bu, nggak boleh begitu. Itu riya namanya. Allah nggak demen. Kalau memang ibu diberi rezeki yang berlimpah, manfaatin itu rezeki buat amal ibadah. Sebagai ladang amal kita, manfaatnya dunia akhirat. Punya AC dingin, ajak ibu-ibu suruh ngaji. Punya TV yang lega, belajar Iqra 1, kan manfaat. Dengerin. Atuh Pak Ustadz, gimana ya? Emang kan secara barang-barang aku emang mahal, masa aku mau bilang murah? Iya, saya tahu ibu mampu. Terus bagaimana sama orang-orang yang nggak mampu, Bu?
Terus kalau aku punya, salah aku. Kalau ibu-ibu nggak punya, salah aku juga. Kan bukan Pak Ustadz. Ih udah deh Pak Ustadz ya, jangan nyeramain aku. Aku itu lulusan S2. Berarti lebih pintar daripada Pak Ustadz yang pesantren. Ibu tahu aja kalau saya lulusan pesantren. Ya saya Bu, jangankan S2. Mau ngambil S1 aja, nggak boleh sama dokter, takut pilek. Aduh, ini ada bau gosong gitu. Aduh, Bu, jangan-jangan TV Ibu yang legam tuh yang gosong. TV aku gosong. Heeh. Subhanallah. Pak Ustadz. TV gosong. Emang bakwan. Sirik aja deh Pak Ustadz. Pak Ustadz bikin kesel deh. Kalau kesel, bawaannya pengen belanja. Ding, dia pada batu begini sih? Bagaimana nakerinnya sih lo? Lu kira gampang beli apa? Bagaimana keritnya sih, masa sendok apa, Mbak? Ini pasti lu tanah begini bagaimana? Ah, Bapak bagaimana sih? Ngomel aja udah Kalau kayak kagak nenek. bisa ngomong, ini beras boleh beli. Taruhnya di sini nih, bukan di sini. Ya ilah. Ah, rewel banget sih dah. Bilanginnya ngelawan aja lu jadi anak. Kata juga apa? Berhenti dagang beras. Terus dagang apa? Dagang karpet tuh. Kan? Karpet emang enak dimakan. Mbak, bukan apa-apa nih, Mbak. Yang Oding takutin, nanti terjadi peristiwa banjir bandang. Kita bagaimana, Mbak? Kalau lu ngomong gitu jadi ingat malu. Tuh kan? Malu meninggal gara-gara banjir bandang. 35 tahun yang sudah, gue tinggal malu. Tapi sebetulnya sih gue nggak kepengen hidup masih bujangan begini. Udah lu bujangan, gue bujangan. Kepengen punya bini lagi mah. Tapi kan gue masih mikir mereka kesian sama lu Tong yang jadi anak gue. Saya ada ide nih. Ide apa sih? Ayolah masih ngasih ide aja, ide apa? Gimana kalau Babak kawin sama teman saya nih? Orang mana? Nggak jauh dari sini. Anak rambutan. Anak rambutan teman saya. Nah ini. Mulain Gendita. Belanja sayang. Kenceng banget sih. Yang mana? Yang murahan? Yang ini apa yang merah? Sebenarnya sih aku mau belanja ke mall tapi males. Udah gitu mobil aku kan mahal. Kalau lecet, aduh sayang. Neng, lu sebenarnya mau belanja beras apa mau pamer mobil, Neng? Ya mau beli beras sih, ya udah deh. Beli beras tapi yang biasa dimakan sama raja-raja ada gak? Saya tahu, itu beras yang dikutuin, Mbak. Itu beras ancur namanya. Ya nggak ada Neng. Ada beras ini buatan Indonesia. Ini gak bagus nih kayak yang dagang. Yang beli. Ya udah deh kalau berasnya kayak gini, aku minta 10 liter aja. Soalnya kalau kebanyakan takut sakit perut, berasnya murah sih. Minta apa beli? Beli. Oh beli. Ya udah, tolong ya 10 liter. Iya siap. Aku mau ke tempat Bu Susi dulu. Katanya suaminya stroke. Lah, itu orang. Gila kata gue itu orang. Punya stroke ditawain. Mbak, rezeki nggak kemana, Mbak? 2 liter. 5 liter nih. Udah kebanyakan itu kepenuhan itu separuhnya aja. Dia mintanya 10, kurang 5 lagi. Dagang kalau nggak begitu mana untungnya. Diam aja ngapa sih lu jadi ribet banget. Orang juga kagak tahu. Ih Babe Ucing curang, berasnya kurang. Hah, tuh kan. Kata juga apa tuh? Lah kurang bagaimana emang si dari sononya segini? Bocah tahu aja lu. Baba Ucing katanya cupang, tahu kagak tuh? Kurang, cupang, budak lu. Neng, lu pinter banget, siapa yang ngajarin sih, Neng? Allah ajarin jangan curang-curang. Makanya jangan curang kalau dagang. Yang curang siapa? Yang diomelin siapa? Ya kita berdua. Ya, itu bukan curang Neng, maaf itu nggak sengaja, emang belum cukup. Emang kurang. Ini berasnya nih. 10 liter jadi jumlahnya 12.000. Maaf ya, tapi setelah aku pikir-pikir, mendingan aku beli di mall. Rasain, curang sih. Bocah anak mana sih itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya kau dagangnya bener, jangan curang. Nih akibat curang, bocah kecil aja tahu tuh. Ya Allah, tolongin ya Allah.
Supaya langganan ojek tambah rame ya Allah. Supaya bisa bayar cicilan ya Allah. Kalau aneh nggak pengen nyicil, ya Allah, aneh pengennya cash, aneh pengennya kontan. Sebab kalau nyicil duit aneh nggak bisa muter nantinya ya Allah. Emang komedi puter? Ya Allah, tolongin ya Allah. Bikin pokoknya gimana supaya langganan nggak pernah sepi ya Allah. Kalau mau rame ya di pasar, ya Allah, bener ya Allah. Aneh juga pengennya di pasar. Orang-orang rame pada lewat-lewat. Tapi ya Allah, kalau orang pasar itu kalau belanja nawarnya nyakitin leher. Aneh batin, ya Allah. Ya Rabbi, lu kenapa kayak jadi ngeledek gue sih? Nah, bukan gitu, Tut. Lalu tadi doanya begitu. Gue lagi doa, lu malah ngomong begitu sama gue. Gue bilang nyicil, lu pengennya cash. Ini kan kita doa satu tempat nih. Doa ente, doa aneh, nyambung nih, nyambung. Ada salurannya. Tapi nggak enak di telinga ngedengerin. Aneh lagi berdoa, aneh minta tolong bayar cicilan, ente bilang aneh nggak mau nyicil. Ente kan tersinggung. Tersinggung? Ya, tersinggung. Aneh tanya, enakan nyicil, enakan cash? Enakan cash. Nah itu makanya jangan nyicil doanya, cash aja. Ya, tapi kan bagaimana dong? Sama aja kalau saya lagi berdoa, lu ngejekin gua. Lah nggak bisa begitu. Sekarang begini, supaya nggak sepi kan? Ya kalau mau ramai di mana? Ya di pasar. Bener kan doa aneh? Iya bener, tapi jangan begitu dong, kan gue lagi berdoa yang namanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Doa kalau marah-marah mana dijabah. Lah bukannya begitu Pak Ustadz, dia ngeledek saya lagi berdoa, ya Allah supaya cicilan saya cepet lunas. Dibilang sama dia, jangan nyicil, mendingan kontan. Kan saya tersinggung. Doanya begitu sih, kan doa itu meminta yang baik-baik ya. Minta sekalian aja yang bener. Ya tapi kan jangan begitu dong doanya dong. Bagaimana Pak Ustadz? Aneh koprol juga lama-lama. Lu berdua nih lagi ngadep Allah. Doa juga ada tata caranya. Hah? Lu udah pada sholat? Astagfirullahaladzim. Sholat dulu baru berdoa. Hah? Udah pernah. Bukan astagfirullahaladzim, udah pernah. Udah ada waktunya. Sehari 5 kali. Tapi kan kata Tut tadi kalau misalnya kita sholat maghrib, besok juga ada lagi maghrib, berarti gitu. Enggak, gua nggak bilang begitu, lu yang ngomong begitu. Udah jangan salah-salahan. Gua mau tanya nih, lu berdua sholat apa? Sholat maghrib kan? Sholat maghrib. Yuk, maghrib. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa sholat maghrib? Tuh, kan mau sholat salah. Salah, tadi kan suruh sholat baru berdoa. Bagaimana Pak Ustadz? Ya Allah ya Robbi, ada waktunya. Sekarang lu tahu nggak waktunya apa? Waktunya sholat. Waktunya sholat Isya. Udah kelewatan lu maghrib. Lu sih pakai nggak ngingetin tadi. Tadi ente lagi doa nggak beres sih. Enggak, lu sih pada nggak ngingetin. Sekarang udah Isya nih. Kalau ente doanya bener, aneh pasti inget. Ya maghribnya kelewat jadinya. Emang bener kelewat. Pak Ustadz bagaimana sih? Pak Ustadz juga nggak ngingetin. Bagaimana? Coba tadi bagaimana? Coba. Datangnya sebelum kita berantem pasti nggak akan kesalah waktunya. Pak Ustadz datangnya terlambat. Udah datang kita berantem, datang telat jadinya. Seumur-umur gue jadi ustadz. Baru diomelin jamaah, melu doang berdua nih. Hah? Sholat Isya. Nggak usah. Kita nggak usah. Ayo kita sholat Isya. Tomat. Iya, Pak Ustadz. Belum wudhu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Wudhu dulu. Allahu Akbar. Terus dulu, biar kita orang kaya. Nah. Cakep bener. Kemana lu? Cakep bener ya. Cakep bener ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Enak banget ente. Enak banget ente. Mabok-mabokan di depan kontrakan aneh. Makrum bener-bener ente. Bang, namanya juga kebutuhan. Kebutuhan apaan? Kebutuhan apaan? Kalau kebutuhan ini kebutuhan yang baik-baik. Kayak aneh nih sedekah, ya. Itu baru kebutuhan. Ini minum-minum mabok-mabokan kebutuhan. Ya, namanya enak, manis. Yang namanya perbuatan setan itu pasti manis-manis. Ente mau masuk neraka? Mau? Jangan saya duluan. Abang duluan dah, mau kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, dinasatin. Malah nyuruh orang duluan lagi. Allahu Akbar ya Allah ya Karim. Enak banget ente ya. Minum-minuman enak ya. Giliran bayar kontrakan. Entar sok. Mau ane usir dari kontrakan nih? Ya jangan dong bang. Apa kaitannya minum-minuman sama pakai diusir segala? Ya jelas. Ente bikin onar buat nggak bayar di kontrakan aneh. Minum-minum begini. Perbuatan maksiat tau nggak lo? Nah, yang kayak begini-begini nih. Main asal nuduh aja. Nih. Apa nih? Minum. Gak mau. Coba dulu. Belum apa-apa udah main bekicau aja sih. Minum tuh. Masa kita sebagai manusia kagak boleh minum? Kalau kagak minum ya mati.
lagi. Nanya apaan? Boleh minjem baskom kagak? Buat apaan? Buat nutupin muka abang yang malu tuh dan nuduh orang. Oh, minum aja. Magro mente. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Bang. Alhamdulillah. Ini namanya bini soleha nih. Laki lagi salawat kupi dateng. Ya udah minum. Biar redo ya. Kenapa sih bang? Pahit. Lu lupa ngasih gula? Bukan lupa bang, gulanya habis. Emangnya abang ngasih duit nggak? Perasaan gue ceramah kemarin bawa ke rumah dah. Emang bawa bang, abang bawa beras. Emang enak kopi campur beras, abang mau? Ya kagak, Risma. Ya udah, pahit kan obat sehat. Lihat jamu, biar katanya pahit orang samperin. Karena manfaatnya sehat buat badan. Nah itu tahu. Deh, Mak, berangkat dulu ya. Lu mau jalan, Neng? Iya, mau kursus deh. Iya. Hati-hati, biar bisa jaga diri. Jadi perempuan kudu tahan uji, jangan gampang dibujuk, ya? Siap, Beh. Pokoknya tenang aja. Fitri pasti bakal bisa jaga diri kok. Amin. Yaudah, jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Biar bisa jaga diri. Setan sekarang lebih pintar daripada lo. Dia bisa ngebujuk dari mana aja. Apalagi tuh setan niat banget buat nungguin lo. Babe, Mak, pokoknya pada tenang-tenang aja. Fitri tuh nggak takut sama namanya orang jahat. Tinggal Fitri sendiri pasti pada takut ngedeketin Fitri. Kalau jahat, kalau dia baik, ngejerumusin lo, gimana? Pit, itu bener Neng, omongan Babe lu tuh lu dengerin. Lu harus hati-hati biar lu selamat. Soalnya ya, kalau penyesalan itu adanya paling belakang. Kalau dari depan namanya ngorde dong, Mak. Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak sekarang pintar ngebalikin. Ya, anak abang itu. Oh iya, lupa. Awas! Handphone gua. Astagfirullahaladzim. Mas, gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa lu bilang. Lu tuh kalau jalan lihat-lihat. Gara-gara lu, handphone gua tuh jatuh. Bukannya Mas yang salah ya? Mestinya Mas taruh mata itu di kepala, bukannya di kaki, Mas. Malah ngotot lu ya. Bukannya minta maaf malah nyolot lu. Gara-gara lu tuh, handphone gua tuh jatuh. Kayaknya Mas yang nyolot ya? Lagi ngapain sih, Mas? Main sepeda sambil main HP? Gak ada gunanya. Gak jelas banget sih. Lu ya yang gak jelas. Dasar cewek kampung. Maaf, Mas. Walaupun saya cewek kampung, Tuhan saya tetap Allah. Gak kayak Mas, Tuhannya HP. Emangnya Mas mau kalau Mas nanti mati gak masuk surga? Malah jatuh kayak tadi. Assalamualaikum. मेरे हंसे कुतरे से कुते कुतरे है से मिहे कुतरे ही से कुता. Berkedut banget. Kincleng banget sih tuh baju. Ngomong-ngomong, Miss mau beli apa nih? Coba abangnya tebak, saya mau beli apa? Aduh, lucu banget sih dah. Kalau nggak salah yang tinggal di ujung rumahnya Pak Karyo ya, punya kontrakan itu ya? Mudah-mudahan.
Di ujung aspal itu kan? Bisa jadi. Tahu ada. Mas, saya mau beli beras deh. Tapi yang bagus ya. Yang bagus? Yang mana? Yang ini bagus, ada lagi yang lebih bagus. Oke, saya mau beli 2 liter. Cepet-cepet, saya buru-buru loh. 2,5 liter ya? Iya, boleh lah 2,5 liter dikasih bonus. Oke. Ya. Lama nih, matane sini, jangan sini toh. Kalau boleh tahu, ini campuran ya? Kok ngomong medok banget sih? Kayaknya campuran Jawa India ya? Iya, saya ini campuran Jawa sama sianida. Tuh. Cepet-cepet. Iya. Jadi 20.500. Oh gitu. Iya. Mas. Mas, jangan Mas ya, jauh banget ya. Sini toh. Panggil abang ya? Abang yuk. Oding. Sini abang Oding. Jangan dong. Sini abang. Kagak enak, banyak orang tadi. Dak popo toh, nggak ada yang nengok. Aduh, jangan dong, kagak enak nih. Udah wes sini. Bawa abang tuh. Sini cepet toh. Aduh. Ya, jangan dong. Cepet. Jangan nafsu amat sih. Jangan, jangan dong. Saya ngutang dulu yo. Nanti akhir bulan baru saya bayar. Boleh toh? Apa? Jadi ngapain tuh? Bukan ngurusin warungnya anak. Gedut banget kalau gitu ngutang. Sembarangan aja, enak-enakan ngutang. Caplin, ngapa? Ada apa ini? Apa macam-macam, Pak? Maaf. Terus. Maaf, Dedi. Saya kira orang lain. Saya lagi emosi saya. Ada apa, sayang? Ini loh, Be. Saya kan mau beli beras. Terus? Tapi ngutang, mau bayarin ntar akhir bulan nggak boleh. Yang nggak ngasih? Ini sih Bang Odingnya. Cecek musola, emang apa? Orang minta nggak dikasih. Ini warung lo, ini warung gua, kekuasaan gua. Jangan timbang beras, pala lu kasih, Karti. Dedi yang bikin undang-undang sendiri. Siapa saja yang mau beli di sini, nggak boleh ngutang, harus bayar. Yang bilang ngutang itu model ini. Orang yang jelek tua nggak boleh. Kalau buat ini masalah. Apaan sih? Ayo. Kampret murid. Udah, sendokin. Udah ini. Cukup 2,5 liter. Cukup. Tambahin 1 liter lagi. Udah beli gue nambahin. Liatin masuk. Iya. Gaya. Perlu lain nggak? Tuh telurnya jangan lupa tuh. Telur, Mbak. Tuh, orang sarap. Perlu lain kali sayang? Ya udah ini aja, nanti kalau perlu saya bilang. Oh gitu. Oke dah. Kapan-kapan saya bisa ke rumah ya? Boleh. Iya, makasih dah. Kasih, Be. Sama-sama sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salah balik itu. Gila, yang begitu tuh. Durian Bangkok tuh. Gua ganteng kalau begini ya. Lihat, kalau ketemu si Fitri pasti naksir. Ganteng nggak? Biasa aja. Antarin ke jalan buaya ya. Lah, gue nungguin si Fitri, kenapa Nini yang datang? Giliran lu nih, narik deh lu. Lah, kagak mau gue narik Nini. Ntar ngebut dikit, kulitnya copot lagi. Lo menghina amat lo menini-nini. Tut. Fitri juga kalau udah tua kayak dia. Lu jangan sembarangan ngomong ya, kalau Fitri cakep. Lagian gue mah punya prinsip. Gue kalau mau narik, gue kagak mau. Narik laki-laki, kagak mau. Bapak-bapak, kagak mau. Gue narik Nini, kagak mau. Kalau narik ibu-ibu, nggak apa-apa. Gue dulu pernah pacaran. Tapi kalau Nini, gue kagak mau. Lu aja. Enak aja lo, menghina sama nini-nini. Bukannya menghina, teman saya aja. Nggak apa-apa. Dan nih, mandi aja, Nek. Oh, gue masa gue narik Nini, gengsi lah. Gue kan Kang Ojek ganteng. Apalagi topinya udah dibalik. Hei, hati-hati ya. Pegangan, Nek. Iya. Pegangan. Jalan sama omanya. Kantut nungguin Kak Fitri ya? Carmila, tahu aja. Tadi sih Mila lihat dari luar belakang sana. Beneran? Kak Fitri lewat jalan ke sana? Waduh. Udah ganteng belum? Ganteng ya? Kayak Raffi Ahmad. Bisa nggak? Bisa dong. Bang, ojek ya?
Kak Fitri, ayo. Kak Fitri. Mila, dari mana aja? Dicariin tadi sama Kak Antut, tapi dia nyari ke sana tadi. Ya udah, Carmila, kakak pergi dulu ya. Mau pergi kursus. Dah. Mana sih? Si Fitri di mana ya? Udah muter-muter, ngiter-ngiter, nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan tuh bocah bohongin gua. Entut. Lu bisa-bisanya aja dibohongin sama anak kecil. Udah. Risma. Ya bang. Hari ini lu jangan dagang dulu. Besok aja sama abang ya. Udah biarin bang, abang gak usah mikirin saya. Udah bang jalan, ntar bang telat tuh ngajar ngaji. Lah gimana nggak mikirin elu? Lah kalau lu kenapa-napa yang repot siapa? Laki lu. Gue bisa ngomong ke orang. Masa ke bini sendiri kagak? Dengerin apa kata laki. Iya bang, Risma tahu. Tapi boleh kan kalau istri nggak dengar kata suami. Karena suami dalam kemusyrikan. Nah, cerdas. Lu ngerti. Yaudah, abang jalan dulu ya. Ingat nih pesan abang, jangan ikutin hawa nafsu lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, lama listrik udah bunyi tutut-tutut aja lah gitu. Gula habis, boro-boro mau beli rumah, pulsa aja nggak gablek. Ini mah melarat banget hidup dah. Ini kudu jualan juga ini mah. Nah lo, nih anak nih. Mila, lu kecil-kecil lu ya, udah berani bohongin orang tua lu, hah? Bohong sama orang tua, hah? Kok Bang Tut marah-marah sih? Ntar rezeki Bang Tut pada lari loh. Siapa yang gak marah-marah? Orang Bang Tut dibohongin. Tadi Fitri katanya jalan lewat jalanan belakang. Bang Tut udah cari-cari ke sana, nggak ada. Oh, mau bohong-bohong sama Bang Tut ya? Belum tahu kalau Bang Tut marah. Maafin Mila deh Bang Tut. Maaf. Tidak ada kata maaf. Bang Tut marah. Kartu Mila orang kaya loh. Mau duit atau mau hadiah? Aduh. Iya. Orang tuanya Mila orang kaya ya. Jadi kalau anak orang kaya nggak boleh dimarahin. Tapi apa urusan nih? Ya juga sih. Yaudah deh. Emang kenapa ya? Duit atau hadiah? Waduh. Mau dikasih duit. Iya, aduh Mila anaknya orang kaya, anaknya cantik. Enggak, Bang Tut tadi nggak marah. Tadi Bang Tut acting doang. Tapi bener Bang Tut mau dikasih duit. Memang mau duit berapa? Kalau ditanya sih pengennya yang merah duitnya. Terus yang nolnya banyak. Ya 100.000. Tadi mah Bang Tut nggak marah, itu acting. Apalagi sama anak orang kaya. 100.000 ya. Oke, tunggu sebentar ya. Iya, Papa. Waduh. Mau dikasih duit. Gimana mau marah? Nggak jadi marahnya. Lah, Carmila berubah. Mau kemana? Pusing lu, bingung banget. Tapi nggak apa-apa dah, lu pusing juga, yang penting ngasih duit. Wah, 100.000. Ini baru bagus, dapat rezeki. Mau marah-marah nggak jadi. Carmila, besok-besok ngasih informasi salah juga nggak apa-apa. Ngaso. Ayo bos. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Alah. Oh. Astagfirullahaladzim. Buset. Waduh. Wah, berabal nih. Hei.
Aduh. Ih, Lumayan, Bos. Iya, tarik. Aduh, jadi bingung mau ngomong apa nih aneh nih. Mbak, aduh, cantik sekali ini. Kenalin, Al-Fuad. Pasti dari India nih, nggak usah ente apa. Tum janehe, dil palak, dil darhe. Jangan makan jahe, keselak termodarhe. Kamu cantik sekali gitu. Kalau dilihat dari mukanya tuh kamu pasti keturunan India ya. Nah, kalau boleh tahu, Indianya sebelah mana? Mumbai, New Delhi, atau Punjabi? Saya iki dari Jawa. Oh, Jawa. Jawa? Jawa Timur ya? Iya betul. Kok tahu sih? Iya, dari Laugati gitu. Oh. Nah, tapi kalau nggak nyangka ya kalau dilihat dari mukanya sih. Aneh nggak percaya, caya. 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 Udah deh. Aduh, gara-gara sih saya jadi ikutan ngaco. Iya. Habis kalau ngelihat situ bawaannya pengen nyanyi India terus. Gini. Belum tahu namanya siapa? Kenalan lagi. Oh iya, kenalan lagi. Saya Katrina. Katrina. Yo. Bos. Ente kenapa jadi ente ribet sih? Saya juga pengen, Bos. Ente mau? Nih. Udah sini salaman, habis megang kacang. Kamu itu kan orang Jawa Timur kan? Berarti di sini tinggal sendiri kan? Oh, iya. Iya, berarti orang tua pasti pengen tahu kabar kamu dong. Oh pasti toh, ibu saya tiap hari tuh nelpon ke tetangga saya, Mas. Aduh, ngapain mesti nelpon ke tetangga? Kalau hubungan jarak jauh, kamu perlu sarana komunikasi yang baik. Apa toh? Mana? Tar. Nih, tuh. Kau perlu ini. Nih, telepon genggam alias handphone bahasa Inggrisnya. Oh, iki kalau nggak salah yang dibilang sama orang ini HP toh ya? Iya, HP, handphone. Oh, cakep tuh. Tapi saya belum ngerti pakainya, bisa ajarin. Nanti kalau misalkan jadi milik situ, nanti saya kasih manual booknya, ada buku petunjuknya tuh. Oh gitu. Gimana cara nyalainnya? Yeah. Ini saya bisa ini ya, ada apa iki apa kameranya? Biar lihat-lihatan gitu. Oh, jadi saya kalau misalnya sama si ibu nanti di kampung suruh pakai yang HP tetangganya, bisa saya apa lihat muka nah. Video call. Iya itu. Bisa. Saya tidak ngerti. Nggak apa-apa. Nih kalau misalkan situ berminat gitu ya. Ini aneh kasih harga murah nih. Berhubung situ cantik, baru datang ke Jakarta, aneh kasih 3 juta aja deh. Jadi ya. Nggak apa-apa. Penting laris. Jadi menurut Masnya ini kalau saya mau bisa lihat apa muka ibu saya di sini, saya harus bayar berapa tadi? Piro? 3 juta. 3 juta. 3 juta, iya. 3 jadi juta itu jadi alhamdulillah. Banyak loh. Ya banyak. Apalagi kalau recehan tuh, 3 karung. Jadi. 3 juta 3 karung. Kalau receh. Aduh Mas, itu tuh banyak banget Mas. Saya kira tadi mau dikasih sama saya, Mas ganteng baik begini. Udah Mas buat saya aja gitu gratis gitu ya. Ya Mas boleh buat saya aja ininya ya. Enggak. Apaan ente? Cantik pakaian India, aneh pikir orang kaya. Gratis untuk dibayar. Wah, kenapa Mbak? Digambar dia? Enggak. Bukan, Pak. Terus kenapa? Tadi dia kan ngerayu saya. Bener. Terus? Katanya mau kasih itu, apa, HP tuh, yang hitam itu loh. Ada Dijo, ini perempuan. Kasih, tiba orang minta HP. Gua kepret lu. Lah, Bapak gimana sih kok kasih? Gimana mau begini? Bukan, maksud aneh kan, aneh suruh kasih pak aneh dagang. Harusnya aneh kasih bayar dong. Dong. Kan udah bilang, dia orang perempuan. Kan mau beli ngapain nama lu? Kasih aja. Di bang handphone 1, gue banting tato. Jangan banyak. Namanya dagang kan, Mbak. Masa sih Bapak aneh harus ngasih gitu aja, belum balik modal. Emang pengen handphone? Mau, biar bisa lihat muka ibu toh, Pak. Begini aja deh. Bayarin, Mbak. Sekali lagi gue kepret lo. Itu handphonenya jelek, second.
Kalau pengen apa mah, yang gedenya kayak batu bata, ada di mall. Kita beli ke pilih sambil kita makan-makan, oke kan? Mall itu yang gede, dalamnya itu banyak makanannya gitu ya Pak ya? Itu gedung kosong. Kalau mau bermacam-macam makanan di situ ada. Mau makan steak ada di situ. Tinggal tunjuk aja, saya beliin. Steak tinggal sejengkal begitu tuh. Di orang kampung agar steak acan, gue yang ngomong juga bingung. Ya wes lah, apa aja lah pokoknya saya dikasih HP tuh. Jangankan tibang 100 HP, 5 HP gue beliin. Gue orang kaya di sini. 5? Wah, siji loro telu apa 5? Iya. Kayak kampret. Kali lagi gue kepret lo. Balik nggak jadi, Pak? Ya lolos lagi. Waduh. Umur sih boleh tua. Ngeliat yang bening dicaplok kayak buaya. Subhanallah. Alhamdulillah. Catetan amal aneh udah bejibun. Malaikat bingung nih, ya? Ngitungnya. Nanti begitu aneh mati, mut, udah nggak ditanya lagi. Madit musyawaro, sorge. Ya salam. Waktunya nyari kaum apa? Teroreret. Ih, Bu Ustadz masih jualan rujak aja. Kirain udah jadi Ustadz kayak yang di TV-TV. Duitnya banyak. Makanya Bu Ustadz bilang sama Pak Ustadz, kalau ceramah nggak usah milih-milih. Maunya cuma yang orang susah aja. Kalau orang kaya duitnya banyak nggak mau. Kapan mau kaya kalau kayak gitu? Saya rujak satu ya. Boleh, pedas. Pedas lah. Ya udah, sekalian ibu ini ya. Stop. Dipisah aja ya. Mau sekalian diulek jadi satu, kan pedas-pedas juga. Nggak usah deh, dipisah aja. Allah, saya juga kagak ada penyakit menular. Kayaknya jijik banget dicampurin bumbunya aja. Bukan begitu, maaf banget. Bukan maksud gimana-gimana, tapi saya tuh beneran suka sakit perut kalau gampang kena virus, apalagi kalau virus miskin. Waduh, Pak, pisahin aja dah. Ulekannya pakai ulekan punya aku aja ya. Pakai ulekan aku, terus piringnya juga piring aku aja. Ya udah, sini sama kerjain, ambil. Ya udah, tunggu bentar ya. Piring aku mahal, buatan luar negeri. Tunggu deh. Astagfirullahaladzim, sombong banget. Nih, punya aku dong. Piring kesayangan aku, piring mahal aku. Bantuin kagak ya? Tahu nih, tapi kok nggak dibantuin nguleknya pakai apaan? Dia kan maunya punya sendiri. Ya Allah, itu piring yang mahal kagak mau kali Po sama situ. Makanya pecah. Bu, maaf ya. Saya punya piring mahal banyak. Piring terbang juga ada. Piring. Mon. Dasar akrab lu manggil-manggil mulu. Iya tahu, ini ada berita yang sangat menggemparkan dan menghebohkan, Mon. Ente tahu nggak? Ini lebih menghebohkan dari berita perselingkuhan artis yang dramatis tapi juga sadis dan juga berita korupsi. Ini lebih heboh, Mon. Yang benar. Iya benar. Jangan ajak gue bercanda. Nggak berani lah aneh mau ngajak ente bercanda, dikepret miring palanya. Itu, masih bengkak masih? Kagak. Apa beritanya gue mau dengar? Jadi gini, si Entut, dia mau traktir kita makan. Pepesan kosong lo omongin, jangan percaya. Dia mau traktir makan, hujan geluduk nih. Iya. Boro-boro yang ada kita yang bayar. Aneh juga pikirnya begitu, tapi kali ini beneran, Mon. Masa? Duit dari mana dia? Kata dia sih dari hamba Allah. Boleh juga tuh ya. Tapi tar dulu, traktir makannya di mana nih? Paling banter juga di warteg. Gimana? Ogah. Ujung-ujungnya nasi sama tempe orek. Males gue. Jangan salah. Bonus telur bulet di belado. Mayan kan? Mayan tuh, tambah kerupuk kretek. Nah, kok nggak ada piring kretek? Lu kata kuda lumping.
Jadi berangkat kita nih. Berangkat sekarang. Udah, yuk. Dulu. Lu jangan ngerjain gua nih. Jangan sampai gua tuh balik ini. Jangan dong, rumah orang rumah orang. Bener apa kagak? Gua kagak percaya juga kadang. Mon, ente tahu mustahil nggak? Musrik. Aneh juga masih ngerasa kayak gitu. Untuk mentraktir kayak jauh dari kenyataan. Tapi sampai entu nasi, orek sama telur bulat nyangkut di tenggorokan kita. Baru kita percaya kalau itu traktir. Lu kagak cakep tapi pintar juga ya. Itu kelebihan aneh. Hidupnya panjang. Ayo berangkat dah. Ayo cepetan. Bu, ini berapa semuanya, Bu? Si Oding juga sekalian dihitung ya. Mau dibayar nih. Lu bayarin semua? Ya iya. Hebat lu ya. Iya. Aneh juga ya. Tenang aja. Kalian. Kalem. Berapa, Bu? Oh iya mas, jadi semuanya 98.000 mas. Ada. Ini bukan selebar. Apaan tuh? Cuma kertas sama tulisan. Nggak salah tuh. Wah lu mau nipu? Lah kok begini sih? Duit kertas tuh! Wah bohong lu mau nipu lu. Sumpah Bu. Kagak ada duitnya. Lah saya ini ditipu. Ini kenapa jadi uangnya uang kertas begini? Kenapa begini kagak begini? Ya udah. Ini ganteng, pakaian keren, kagak gablek duit. Ah, blegedut banget. Ya gimana? Nih, tuh. Lebihnya ambil tuh buat teman-teman sekalian. Lah, dari mana lebih nenek lu gendut? Dari mana lebih Orang ini 20.000. Yang lain bayar sendiri. Ding, ini bagaimana sih katanya mau bayarin tadi? Tadi mau nih, ambil lo. Nih, Wah, gimana dong? Aduh. Oh, mendingan nih suruh dia aja nyuci piring di belakang. Kebiasaan. Jangan begitu. Sebagai hukumannya. Jangan begitu dong. Jangan begitu. Lu bukan temen gua. Bayarin gua. Udah, nggak apa-apa. Biar aneh yang turun tangan ya. Jadi gini, Bu. Duit aneh ini belum aneh cairin, masih dalam bentuk cek. Dicairinnya nanti malam Jumat. Jadi sementara aneh juga pakai modal aneh dulu, pakai power bank. Apa? Power bank? Power bank bengkok? Tidak, saya ndak mau. Pokoknya saya maunya dibayar pakai duit, Mas. Tak dulu, jangan main nyerocos aja. Ini power bank kalau dijual 150.000. Enggak. Pokoknya duit, saya nggak mau dibayar pakai power bengkok. Jadi nggak mau nih? Udah, Aneh masukin kantong lagi kalau mau. Nah, berarti memang lu kagak sanggup bayar. Udah, Bu, nggak usah banyak ngomong. Tarik ke belakang, suruh nyuci piring. Kayaknya gitu deh, paling bagus tuh. Nah, kayak begitu. Lu jangan begitu. Kita cabut. Ayo. Jangan sampai ikut-ikutan. Hutang mulu. Mas! Lah kagak ada yang mau bayarin nih. Bu, Ibu mau bayarin dulu nggak? Hah?